Apa istilahnya itu kalau orang Jawa bilang terlantar gitu, kayak orang terlantar apa itu? Keleleran ya. Saya ini takut ngomong Jawa, takut kata-katanya kasar. Keleleran. Jadi kami keleleran ya. Jika mogok keleleran. Dan saya ingin bertanya, kalau ibu-ibu seandainya diuji seperti itu, mogok. Sedangkan ada yang mau kita bunuh, kita tuju, yang kita kejar, yaitu pahala tadi, nggak boleh takut, nggak takut apa? Takut ketinggalan arba'in, takut ketinggalan waktu sholat. Kira-kira kalau ibu-ibu ditimpa seperti itu, hati dan pikiran ibu berbicara apa? Mungkin kayak saya, waduh, ini kok mogok kayak gini, bisa-bisa telat nyampe di Madinah, bisa-bisa ketinggalan satu waktu, bisa-bisa gak cantum ini 40 waktu. Waduh, ini bisa-bisa viral. Kalau zaman sekarang viral, kalau dulu 2007 ya, wah ini bisa-bisa viral. Wah, ini bisa-bisa dapat komentar pedas dari rombongan-rombongan yang lain. Seperti itu hati dan pikiran saya berbicara, dan mungkin teman-teman saya yang lain. Dan benar saja ketika kami nyampe di Madinah jam 10 pagi. Jadi perjalanan kami ini yang semestinya 6 jam jadi 12 jam karena pokok-pokoknya yang memakan. Sampai di Madinah jam 10 pagi, benar saja kami sudah ditunggu oleh rombongan-rombongan lain. Tentu saja dengan banyak pertanyaan, dengan banyak komentar. Kenapa itu bisnya kok mogok-mogok kayak gitu? Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin doanya nggak diterima oleh Allah, katanya kayak gitu. Sudah berdoa, Allahumma yassir lana ziarah makam Madinah, berapa kali doa, tapi kenyataannya seperti itu. Karena kami tidak takut ketinggalan satu waktu lagi, kami sudah ketinggalan satu waktu. yakni sholat subuh. Mestinya saya dan rombongan itu sudah sholat subuh untuk arba'in yang pertama, sholat satu waktu yang pertama. Karena telat, jadi kami nanti di sholat subuh baru bisa sholat arba'innya, mulai arba'in. Karena mengingat itu kami nggak meremehkan pertanyaan, komentar segala macam. Ketika kami check-in, makan, mandi, langsung berangkat ke Madinah. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, saya mandi. Terus pertanyaannya, ada hubungan apa mogok-mogoknya di saya, di kami dengan ayat 216? Dan apa kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan dengan ujian di kami mogok? Banyak, hubungannya ada, kebaikannya banyak sekali, ya. Akan tetapi mungkin kebaikan itu mungkin belum bisa saya rasakan saat itu. Yang saya rasakan itu nanti sebulan lagi, sebulan kemudian, setahun kemudian, bertahun-tahun kemudian, baru saya bisa mengambil hikmah dengan dimogokkan bisa saya berkali-kali. Yang pertama, Bu, kebaikan untuk saya. Ternyata dengan dismogok berkali-kali saya itu, kalau Allah itu bisa berkata kepada saya, Bu Mimi jangan tidur dulu. Bu Mimi jangan tidur dulu. Nikmati perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bu Mimi jangan tidur dulu. Bu Mimi belum tentu Bu Mimi akan datang lagi kedua kali di Mekah dan Madinah. Jadi jangan tidur dulu. Nikmati perjalanan, lihat sekelilingnya. Mungkin seperti itu. Makanya tidak boleh tidur. Gimana mau tidur? Lakukan mogok. Mau tidur, bentar lagi mogok. Dan terus terang ya, saya itu punya penyakit mabuk kendaraan. Ya, jadi mabuk kendaraan, pesawat, kapal laut semuanya mabuk. Kalau tidak
kalau tidak minum sebentar saja sudah mabuk, sudah muntah ya. Jadi caranya saya tidak mabuk, saya minum antimu. Tapi resikonya saya ngantuk berat. Maka mungkin rencana Allah dimogokkan seperti itu biar saya nggak tidur ya. Meskipun ngantuk nggak bisa tidur karena ketika mogok itu kita harus turun karena membenerin mobil itu bisa 1 jam 1,5 jam itu ya Bu ya. Itu hikmah yang saya dapati yang pertama. Hikmah yang kedua apa? Ketika bis kami mogok pinggir jalan kanan ada batu ya, gunung batu. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah umrah atau haji kan perjalanan Mekah Madinah kayak gitu. Sebelah ada gunung batu, sebelah kirinya padang pasir luas ya. Di situ bis kami mogok. Saya duduk itu sambil pikiran saya itu seakan-akan dibawa ke tahun 1 Hijriah, tahun di mana Nabi Muhammad itu hijrah. Saya bayangkan, ya Allah, ini sudah tahun 1404 sekian. Keadaan apa masih kayak gini? Sepi, mencekam, ya. Merinding saya kalau diingat itu. Gelap, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa yang sekitar kita, pokoknya hanya batu. Kayak merinding, mencekam suasana. Gimana ya waktu Nabi Muhammad itu hijrah? 1 Hijriah, sekarang 1400 Hijriah, masih kayak gini. Pikiran dan hati saya ini dan badan saya seolah-olah dibawa ke tahun 1 Hijriah. Saya merasakan bahwa saya ikut hijrah bersama Rasulullah. Itu yang saya rasakan. Ikut merasakan betapa penderitaan Nabi Muhammad ketika hijrah. Betapa sulitnya, betapa sukarnya medan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Karena kalau kita baca di Sirah Nabawiyah itu, Nabi Muhammad hanya menggunakan onta. Akan tetapi tidak naik onta terus, kadang jalan. Karena kasihan sama ontanya. Ontanya namanya Oswa, ya, sayang sama ontanya. Saya membayangkan seolah-olah bahwa saya itu ikut jalan bersama Nabi. Ikut merasakan kaki Nabi Muhammad yang berdarah-darah karena berjalan kaki. Medannya sangat sulit. Dan di Sirah Nabawiyah itu jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad itu bukan jalan yang mulus seperti kita sekarang, ya, aspal enggak. Dia mengambil jalan yang tidak dilalui oleh orang karena takut jejaknya itu bisa diketahui oleh musuh yang mengejarnya. Jadi ngambilnya jalan yang tidak pernah dilewati orang. Dan bayangkan jalan yang lurus saja kayak gitu, gimana jalan yang nggak lurus? Tentu berdarah-darah hatinya. Saya bisa merasakan bagaimana Nabi Muhammad itu bersembunyi ya, di Gua Sur, ya, bersembunyi di gua, bukan di hotel ya Bu ya. 3 hari bersembunyi di sana, tidurnya kayak apa, makannya kayak apa, bisa kita bayangkan. Ketika membayangkan semua itu saya agak nangis juga, sempat nangis. Jadi mogok itu saya sendirian, ya Allah, nangis, bentar nangis. Ini harga dan saya kita seperti itu. Ingat Nabi Muhammad betapa ketakutan hijrah, kejar-kejar musuh yang siap membunuh, hampir saja terbunuh di depan gua. Musuhnya sudah menunggu di depan gua, cuma karena ada satu makhluk yang menolong Rasulullah. Karena pertolongan Allah, ya, berkat pertolongan Allah ada satu makhluk yang membantu Rasulullah, yang menolong. Diperintahkan oleh Allah cepat-cepat membuat sarang di depan pintu gua. Kira-kira yang tahu? Laba-laba itu rumahnya itu
seekor laba-laba. Rumahnya yang lemah, yang mungkin kalau cuma kena angin aja udah robek gitu ya, tapi bisa melindungi Nabi Muhammad, bisa membentengi Nabi Muhammad dari kejaran, dari pembunuhan, ya seperti itu. Itu yang saya alami, hikmah yang saya dapati ketika Biskan itu mau. Ibu-ibu ada lagi ya, hikmah-hikmah yang lain itu banyak. Ada lagi saya bisa belajar dari seorang orang Arab, ya. Sini ada keluarganya orang Arab, nggak ada ya. Saya takut kalau ngomong, soalnya kalau pernah saya dengar itu karakter orang Arab itu kasar dan keras, ya. Orang Arab itu kasar dan keras, tapi tidak dengan konduktor saya, kenek saya, konduktor atau kenek ya. Itu orang Arab tapi suwabar, ya, suwabar banget. Bis kami mogok 5 kali, tentu dia sangat capek, ini keringat, tapi di wajahnya itu tidak ada terberat sedikit pun rasa kesal, tidak ada terberat marah, tidak ada terberat hal-hal yang pokoknya dia itu suwabar, kelihatan senyum, full senyum. Kalau kita mungkin ya, kalau diuji seperti itu, mogok bolak-balik, mungkin kita ini sudah kesal, sudah marah-marah, ya, sudah nggak ada senyumnya. Tapi kalau konduktor saya itu orang Arab, sabar, telaten, teliti. Kalau kami naik bis, cara menghitungnya itu biar tidak ketinggalan, ya. Kalau dulu ketinggalan Siti Aisyah kan ketinggalan rombongan. Kalau konduktor saya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah 45 berarti lengkap, baru berangkat. Seperti itu, 5 kali naik turun itu dihitung, ya. Jadi bisa ngambil hikmah bahwa orang Arab itu tidak selamanya kasar dan keras, ya. Yang keempat, bis kami viral, mogok. Sampai-sampai saya itu kalau ketemu rombongan lain